Yang terhormat, para pejabat pimpinan tinggi media, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, serta Ibu dan Bapak para pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Perindustrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya apel pagi Kementerian Perindustrian. Terlebih dahulu akan kami sampaikan teknis pelaksanaan apel pagi pada hari ini. Seluruh rangkaian apel pagi akan dilaksanakan dalam posisi berdiri. Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk dapat menyesuaikan diri. Susunan apel pagi diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, dilanjutkan dengan amanat pembina apel pagi, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Penanggung jawab apel pagi pada hari ini adalah Kepala Pusat Industri Hijau, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Bapak R. Hendro Martono. Bertindak selaku pembina apel pagi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Bapak Dodi Rahadi. Adapun petugas apel pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pembaca teks Pancasila Fausan Arif Darmadi. Pembaca teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia Rizka Triwardani. Pembaca doa Ilham Anhar Khalid. Pembawa acara F. Triyandani. Bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti apel pagi melalui Intranyu Kementerian Perindustrian akan sekaligus tercatat sebagai presensi. Selain itu, pada akhir acara apel pagi hari ini, Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak lupa menekan tombol catat waktu selesai. Apel pagi Kementerian Perindustrian secara virtual, Senin 25 Oktober 2021 dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel Pagi. Hormati para pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Perindustrian, Bapak Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, para staf ahli, para staf khusus Menteri Perindustrian, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama. Yang saya hormati, para pejabat administrator dan para pejabat pengawas, para pejabat fungsional, dan seluruh peserta apel pagi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan apel pagi Kementerian Perindustrian pada Senin 25 Oktober 2021. Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjadi landasan legal dan filosofis penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan industri diantaranya adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau. Industri hijau adalah sebuah istilah yang mendefinisikan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Isu keterbatasan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sejatinya merupakan isu global yang bahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai Sustainable Development Goals, diantaranya adalah Responsible Consumption and Production. Negara-negara dunia turut aktif berpartisipasi membangun aktivitas produksi dan konsumsi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Isu global ini menjadi penting karena akan melibatkan interaksi antar negara dan tentunya akan memberikan efek disrupsi pada aktivitas ekonomi setiap negara. Melihat isu global ini sebagai peluang sekaligus tantangan, maka Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, terus mendorong hilirisasi sumber daya alam melalui industri.
penerapan ekonomi hijau dan ekonomi digital di Indonesia sebagai 3 strategi besar ekonomi dan bisnis negara. Ketiga amanat tersebut menuntut adanya proses transformasi industri yang maju dan cepat, yang secara sinergis menggabungkan aktivitas hilirisasi sumber daya alam melalui industri dengan transformasi industri hijau dan transformasi industri 4.0 guna menunjang efektivitas produksi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan kontrol terhadap limbah produksi dan konsumsi. Bapak dan Ibu peserta apel pagi yang berbahagia, dalam rangka akselerasi transformasi industri hijau, Kementerian Perindustrian telah membuat dan menetapkan standar industri hijau sebagai pedoman bagi perusahaan industri untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dalam proses produksinya. Standar industri hijau disusun berdasarkan jenis komoditas pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 5 digit. Sejauh ini, melalui Peraturan Menteri Perindustrian, telah ditetapkan 28 standar industri hijau. Dalam standar industri hijau terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Persyaratan teknis yang meliputi aspek bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca, serta 2. Persyaratan manajemen yang meliputi aspek kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial atau CSR, dan ketenaga kerjaan. Capaian aspek-aspek dalam standar industri hijau sejalan pelaksanaan beberapa program nasional, antara lain 1. Program penerapan sirkular ekonomi yang berkaitan dengan aspek bahan baku dan kemasan. 2. Aspek energi dan emisi gas rumah kaca dalam standar industri hijau berkaitan dengan program skenario net zero emission atau carbon netral pada tahun 2060, yaitu peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan. Secara keseluruhan, penerapan standar industri hijau diharapkan mampu menjawab kebutuhan transformasi ekonomi hijau, menjalankan pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan generasi selanjutnya, dan memberikan nilai tambah sektor industri pada daya saing di pasar domestik, regional, maupun mancanegara. Bapak, Ibu peserta apel pagi yang berbahagia, standar industri hijau merupakan tools dalam melaksanakan program sertifikasi industri hijau yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau atau LSIA. Hingga saat ini sudah terdapat 14 lembaga sertifikasi industri hijau, baik berasal dari internal Kementerian Perindustrian maupun keterlibatan masyarakat di sektor swasta. Bagi perusahaan yang telah berhasil memenuhi seluruh batasan yang dipersyaratkan di dalam standar industri hijau, maka akan diberikan sertifikat industri hijau yang berlaku selama 4 tahun dan diberi hak untuk dapat menggunakan logo industri hijau pada kemasan produk maupun media promosi lainnya, di mana hal ini memberikan fungsi promosi dan penetrasi pasar bagi perusahaan industri, serta meningkatkan nilai kompetitif pada preferensi konsumen. Saat ini, standar industri hijau masih bersifat sukarela, namun manfaat yang diperoleh dari penerapan standar industri hijau adalah penurunan biaya proses produksi akibat dari penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, yang secara nyata mendukung pelestarian lingkungan. Selain itu, sertifikasi industri hijau akan menjadi satu instrumen untuk melakukan bargain position
dalam implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang menjelaskan tentang adanya pajak karbon. Bapak Ibu peserta apel pagi yang berbahagia, untuk mendorong transformasi industri hijau, Kementerian Perindustrian juga menyelenggarakan penghargaan industri hijau untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri yang telah berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten. Kegiatan rutin dilaksanakan sejak tahun 2010, telah diberikan kepada 895 industri yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Berdasarkan hasil dari program penghargaan industri hijau tahun 2019, tercatat penghematan energi sebesar 3,5 triliun rupiah dan penghematan air sebesar senilai 228,9 miliar rupiah. Untuk mendukung penerapan industri hijau di tanah air, saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyusun mekanisme fasilitasi insentif untuk perusahaan industri yang telah berupaya mewujudkan industri hijau. Fasilitasi tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas baik berupa fiskal maupun non-fiskal. Dalam penyusunan insentif fiskal industri hijau, saat ini tengah dilakukan kegiatan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis yang akan menjadi dasar dalam pemberian insentif fiskal kepada industri. Bapak, Ibu, peserta apel yang saya hormati, transformasi industri hijau melalui penerapan standar industri hijau dapat menjadi motor utama transformasi ekonomi hijau guna menjawab perdebatan mengenai prioritas pertumbuhan ekonomi, keterbatasan sumber daya alam, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara sinergis, melalui pendekatan implementasi teknologi pada program transformasi industri 4.0 yang juga telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian, turut mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh 3 industri nasional Lighthouse Indonesia, bahwa melalui transformasi industri 4.0, perusahaan memperoleh manfaat peningkatan 4 hingga 8% produktivitas, 5% efisiensi energi, penurunan 30% reject ratio, dan berbagai manfaat efisiensi cost lainnya yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Saya meyakini melalui pendekatan yang rasional, kolaboratif, sistematik, dan terencana, serta kesadaran tanggung jawab yang tinggi, maka tantangan pembangunan industri di masa kini dan masa depan akan senantiasa ada jawabannya. Sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, dan inklusif akan menjadi pilar penting mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Untuk itu, saya berpesan untuk segenap insan industri agar mampu menjadi problem solver bagi berbagai permasalahan yang semakin kompleks, terampil berkomunikasi, dan setia pada amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, setia terhadap organisasi dan pimpinan, serta peduli dan mampu berkolaborasi dengan sesama. Demikian amanat apel pagi yang dapat kami sampaikan. Selamat menunaikan tugas dan tanggung jawab. Semoga Allah meridhoi dan melindungi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka mengadakan apel pagi. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ya Allah, agar kiranya Engkau memberkahi dan meridhoi acara pada pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, tumbuhkan semangat persatuan di antara kami. Anugerahilah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, agar kami dapat menjalankan segala tugas kami maupun mengatasi persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi dalam pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami, bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah, kabulkan doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu peserta apel pagi Kementerian Perindustrian. Demikianlah rangkaian acara apel pagi Kementerian Perindustrian. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.